pemirsa, kembali lagi di kanal YouTube sepakindonesia.com bersama saya Lamber selalu melaporkan Indonesia dari sekarang udah 5-0 Jakarta International Velodrome, di mana Kemenpora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Olahraga Nasional Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, 9 September 2023. Salam olahraga. Ya pemirsa, berikut Salam olahraga. Pak Dito Salam olahraga. atau Menteri Yang saya Olahraga. hormati dan kami banggakan, hari ini hadir resmi mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jadi kehadiran beliau di sini, tadi malam saya ditelepon oleh Istana, Bapak Presiden berkenan yang mewakili dan membuka adalah Bapak Prabowo Subianto. Kaget karena Menteri Pertahanan, tapi setelah saya pikir-pikir ternyata sangat nyambung. Beliau merupakan Ketua Umum Pencak Silat yang mana pada 2018 di Asian Games menyumbangkan medali emas sebesar 60% dari perolehan kontingen Indonesia. Dan saat ini yang saya dengar beliau sedang membangun lapangan sepak bola untuk latihan sebanyak 8 di Bekasi. Jadi mungkin Bapak Presiden menugaskan menteri yang sangat cinta dengan olahraga. Tepuk tangan dulu buat Bapak Prabowo. Apalagi beliau baru pulang dari Padang ya Pak ya, sebelumnya Jogja dalam 1 hari. Jadi ini kota ketiga. Terima kasih Bapak Menhan sudah hadir. Dan yang saya hormati Ibu Putri selaku Dewan Pertimbangan Presiden, dan juga Bapak Kapolri, Pak Sigit, yang juga sebagai tuan rumah Velodrome, karena beliau Ketua Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Dan juga di sini para stakeholder olahraga yang tadi ada di video itu tidak lepas dari kolaborasi Kemenpora, yaitu Bapak Marsiono Norman selaku Ketua KONI, dan Bapak Raja Sabto Oktohari, Presiden NOC, dan juga Bapak Hayono Ismat selaku Ketua Umum Korbi, dan Bapak Ketum Soina Pak hadir. Special Olympics kemarin hadir tidak, dan tidak lupa seluruh gubernur yang mewakili, dan seluruh bupati, wali kota yang mewakili, dan juga seluruh kepala dinas pemuda olahraga se-Indonesia. Mana suaranya? Seluruh kepala Bapeda se-Indonesia, mana suaranya? Dan juga tidak lupa para ketua umum federasi olahraga yang telah hadir, dan para atlet, pelatih, official yang juga turut hadir. Terima kasih sudah hadir. Dan tidak lupa yang ada di tribun, ibu-ibu guru olahraga, dan juga organisasi kepemudaan yang hadir, dan seluruh tamu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan yang paling saya cintai, seluruh tamu yang selalu setia mendukung kemajuan sektor olahraga Indonesia, saya mau sampaikan, I love you full. Biar semangat, saya mau tes dulu, apakah yang hadir sudah makan atau belum? Oh siap, perlu saya tes. Panitia terbereskan ya. Dan jadi ini, tapi masih semangat kan? Jadi memang benar, kalau kata Gen Z, nggak bisa menghadapi hari cuman dengan harapan. Kita perlu makanan dengan gizi seimbang agar tetap tenang menghadapi berbagai tantangan hidup di rumah, di kantor, di tempat nongkrong, hingga di lapangan olahraga. Dan sekarang adalah hari istimewa, Hari Olahraga Nasional ke-40 tahun 2023. Mohon izin Bapak Prabowo yang bikin kangen, dan para pecinta olahraga yang saya sayangi, kami generasi muda ingin berterima kasih kepada pemerintahan Bapak Jokowi dan semua warga Indonesia yang bertahan sekaligus terus tumbuh selama 2 tahun di situasi pandemi COVID-19. Pada masa itu, rumah menjadi tempat olahraga bagi kami untuk melawan rasa cemas dan berusaha tetap waras. Berkat kerja keras Kabinet Indonesia Maju, bangsa kita mampu melewati masa-masa krisis
bahkan pembangunan bisa berlari lebih cepat. Kami dari generasi milenial dan Gen Z ingin menyampaikan rasa respect pada Bapak Presiden Joko Widodo dan Kabinet Indonesia Maju. Dan atas usaha para senior saya di Kabinet Indonesia Maju, di tahun 2023 kita berhasil memasuki masa pandemi. Ruang-ruang publik mulai ramai, masyarakat berolahraga kembali, arena pertandingan mulai banyak diisi olahraga bergengsi. Bahkan sekarang di kampung-kampung telah terselenggara kejuaraan antar kampung untuk warga berrekreasi sekaligus menumbuhkan lokal pride dengan prestasi sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Melalui momentum peringatan Harbolnas bertema Gelanggang Semangat Pemenang, kami mengundang seluruh stakeholder dari 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten kota untuk menyatukan semangat menyiapkan SDM pemenang. Kami sadar tugas ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas Kemenpora. Kita tidak bisa mewujudkan dengan cara bekerja sendiri-sendiri. Butuh gotong royong dari semua pihak untuk mengimplementasikan desain besar olahraga nasional. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang selalu kuat menikmati patah hati, menurut saya ekosistem olahraga bisa berkembang baik jika kita mulai menata 4 aspek strategis. Pertama, aspek industri olahraga dari sisi profesional. Saat ini para penyelenggara liga profesional hanya fokus kepada pertandingan di lapangan, padahal meningkatkan value bisnis dari liga-liga itu sendiri juga penting demi kesejahteraan semua pelaku industri olahraga. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengadopsi strategi sportainment agar ekosistem industri berkembang, tidak hanya produk aparel, tapi juga ke jasa-jasa hiburan dan produksi kreatif lainnya. Kita perlu menerapkan strategi sportainment seperti di NFL Amerika dengan halftime show di Super Bowl-nya. Terbukti, sekarang event tersebut menjadi yang paling mahal di dunia untuk periklanan. Maka dari itu, jangan kaku kayak karebo kering, marilah bergotong royong, bekerja samalah dengan atlet, artis, influencer, atau entertainer untuk membuat program pembudayaan olahraga yang menghibur masyarakat. Seperti turnamen olahraga selebriti Indonesia yang dibuat oleh stasiun televisi SCTV dan Trans Entertainment. Awalnya memang jadi tontonan, tapi kalau menarik bisa jadi tuntunan untuk warga berolahraga. Dengan mengoptimalisasi sportainment melalui platform media, di hulunya pendidikan terkait olahraga bisa tersebar ke semua orang dan di hilirnya semua potensi ekonomi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan olahraga bisa digarap oleh perusahaan besar sampai pedagang kecil. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan selebritis dan media yang telah banyak mengadopsi konsep sportainment seperti Trans Entertainment. Mas Raffi ada? Kui Entertainment ada juga? Dan Mas Atta Halilintar dengan AHA Medianya? Tidak lupa Mas Deddy Corbuzier dengan Ghost.nya dan Vindes Entertainment. Jadi ke depan Kemenpora akan memberikan tugas khusus dalam misi pengembangan industri olahraga di Indonesia. Kami memiliki lembaga pengelolaan dana usaha keolahragaan dan yang akan di-rebranding pada 29 September di momen Adia Fest di Jakarta. Kedua, aspek sport tourism ini penting untuk rekan-rekan di daerah. Kita perlu mengidentifikasi potensi pariwisata olahraga di wilayah-wilayah Anda. Pertimbangkan acara olahraga yang ada, infrastruktur olahraga, dan daya tarik alam yang dapat mendukung industri ini. Setelah itu, jalin kemitraan internasional berkolaborasi dengan federasi olahraga dan promotor acara dalam mengembangkan sport tourism. Ini dapat meningkatkan
daya tarik bagi wisatawan dari luar negeri dan mempromosikan kerja antar negara, namun yang paling penting berkolaborasi dengan komunitas-komunitas kreatif di tingkat lokal untuk bersama-sama membuat event olahraga yang memperkuat city branding di daerah masing-masing. Ketiga, aspek kesejahteraan atlet. Isu ini selalu jadi lagu lama, tapi HP baru. Tapi Kemenpora hari ini bersama kementerian lembaga terkait telah berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan atlet melalui berbagai afirmasi, mulai dari pelatihan literasi keuangan, permodalan usaha, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, beasiswa atlet, bahkan sampai program kesehatan mental. Saking cintanya Pak Presiden Jokowi kepada atlet, saat ini sedang dirumuskan tentang kesejahteraan atlet sesuai peraturan Presiden penghargaan. Saya tidak akan buka di sini isinya, kita tunggu saja dengan sabar hadiah dari Bapak Presiden untuk para atlet kita. Keempat, aspek sport science. Kita harus mulai segera mengejar ilmu, pengetahuan, dan teknologi olahraga. Mulailah dengan pendidikan yang solid dalam ilmu olahraga seperti fisioterapi, nutrisi, psikologi olahraga, biomekanik, dan lainnya. Maka dari itu, saya berharap kampus-kampus melakukan penelitian ilmiah untuk memahami lebih baik kebutuhan atlet dan mencari inovasi dalam pelatihan dan perawatan. Dari 4 strategis tersebut, tugas Kemenpora dalam hal ini sebagai orkestrator untuk menjahit semua potensi untuk mempertemukan para stakeholder agar mau bergotong royong dan tolong-menolong menciptakan ekosistem olahraga nasional yang bisa mensejahterakan atlet, pemuda, dan masyarakat Indonesia. Sahabat-sahabat, Bapak Joko Widodo berpesan kepada kita di sini bahwa ekosistem besar olahraga harus dikembangkan dan diperkuat. Bapak Presiden Joko Widodo mengarahkan sport science perlu dibuat di perguruan tinggi dengan berbagai program studi seperti manajemen olahraga, kesehatan olahraga, arsitektur, fasilitas olahraga, industri kreatif olahraga harus dikembangkan sesegera mungkin. Dengan demikian, ekosistem pendidikan dapat berkontribusi terhadap dunia olahraga untuk mencetak atlet olahraga, wirausahawan olahraga, pakar olahraga, manajer klub olahraga, hingga para tenaga profesional lainnya. Intinya, Kemenpora siap jadi katalisator link and match antar stakeholder olahraga. Sepakat? Makanya terima kasih sudah hadir di Rakornas kemarin. Dan Bapak Prabowo, selanjutnya kami laporkan juga beberapa program olahragaan yang telah kami jalankan beberapa waktu terakhir, antara lain pengiriman kontingen SEA Games dan ASEAN Para Games dilanjutkan dengan pemberian apresiasi secara simbolis atas prestasi peringkat 3 SEA Games di Kamboja dan juara umum ASEAN Para Games. Pengiriman atlet disabilitas intelektual di ajang Special Olympics World Games 2023 di Berlin dengan memperoleh 10 medali emas, dan juga mendukung Kormi dalam penyelenggaraan pesta olahraga masyarakat rekreasi masyarakat nasional di Jawa Barat dengan partisipasi lebih dari 25.000 pegiat olahraga. Dan yang spesial hari ini, Kormi yang dipimpin senior saya Pak Yono Isman berulang tahun di hari yang sama dengan Haornas. Selamat ulang tahun untuk Kormi, dan juga selamat ulang tahun buat Special Olympics Indonesia. Dan sekarang ini kami sedang mempersiapkan pengiriman kontingen pada multi-event Asian Games dan ASEAN Para Games di Hangzhou, China. Selain itu, kami juga terus memonitor dan mendukung para atlet yang sedang berjuang lolos ke Olimpiade Paris 2024, serta mendorong agar pencak silat dieksibisikan di Paris nanti. Kami juga sudah mulai persiapan pelaksanaan PON Aceh Sumut tahun depan. Mohon doanya agar diberi kelancaran dan kesuksesan. Pak Prabowo yang kami hormati, izinkan sebelum menyelesaikan sambutan saya ini, saya mau bikin kuis dulu buat sahabat-sahabat saya. Jadi tentunya hadiahnya tapi bukan sepeda, jangan kecewa.
Tapi saya mau kasih hadiah yang penuh kejutan buat 3 orang yang berhasil jawab pertanyaan. Siap ya? Mana suaranya Indonesia Barat? Indonesia Tengah? Indonesia Raya mana? Indonesia Raya? Semua dong. Indonesia Raya? Jadi pertanyaannya, siapa 3 orang? Panitia pilih? Ya, demikian pemirsa Ada? kata Oke. sambutan dari Pertanyaannya adalah sebutkan 5 cabang olahraga yang jadi prioritas